Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solat sunnah duha adalah solat sunnah yang dikerjakan pada waktu saat naiknya matahari setinggi tombak sampai waktu zawal asyam atau menjelang waktu zuhur tiba. Jumlah rakaat yang kita lakukan minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan paling utama 8 rakaat. Dalam satu hari ada 24 jam, dan berapa jamkah waktu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, bercurhat, bercerita kepada Allah tentang keluh kesah kita yang selama ini sangat sulit dijalani. Namun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Maka dari itu awalilah pagi hari kita dengan melaksanakan solat sunnah duha, yang mana solat sunnah duha adalah solat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena solat sunnah duha merupakan solat awwabin, yang artinya solatnya orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah, seorang muslim yang melakukan solat sunnah duha secara rutin akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang taat kepadanya. Minimal kita melaksanakan solat sunnah duha, yaitu 2 rakaat, 4 rakaat, dan maksimal 8 rakaat. Lalu apakah yang akan kita dapat apabila kita bisa selalu rutin dan melaksanakan solat sunnah duha di pagi hari? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang mengerjakan solat duha, menjaganya setiap waktu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak seperti buih di lautan. Selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yaitu rezeki kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu juga, yang mana sudah jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan rezekimu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solat duha sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena memiliki banyak keutamaan. Dalil tentang keutamaan solat duha ini pernah dijelaskan oleh Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, yang artinya sebagai berikut: solat duha disunnahkan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih bersama dia di waktu petang dan pagi. Ibnu Abbas menafsirkan solat isyraq adalah solat duha. Bukhari dan Muslim
juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berwasiat 3 hal kepadaku: puasa 3 hari dalam setiap bulan, salat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah zikir yang mana zikir-zikir ringan mempunyai keistimewaan yang sangat dahsyat bagi kita yang mengamalkannya, atau berzikir secara istiqomah dan penuh keyakinan akan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang akan saya berikan ini bisa digunakan setelah selesai melaksanakan solat fardu 5 waktu atau solat sunnah tahajud dan solat sunnah duha di pagi hari. Zikir yang pertama yang akan saya bagikan yaitu kalimat zikir istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalimat istighfar merupakan salah satu kalimat istimewa dan memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya, yaitu dosa kita akan diampuni oleh Allah, taubatan kita akan diterima, dimudahkan dan dilancarkan rezeki kita, dan segala urusan kita, masalah dunia dan akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir yang kedua yaitu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah memiliki keutamaan yang tidak mungkin bisa terhitung dan akan terbebas dari api neraka bagi yang membacanya dan jaminan surga baginya. Untuk kalimat tauhid ini dibaca dengan bilangan 3 kali hingga 41 kali. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah setiap umat muslim mempunyai keinginan masuk surga? Dari itu bacalah kalimat tauhid ini dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir yang ketiga yaitu kalimat ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum dibaca dengan bilangan 33 kali setelah solat duha. Adapun keutamaan dan keistimewaan membaca zikir tersebut yaitu akan mendapatkan keuntungan, mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari bahaya dan tipu daya musuh, diindahkan tutur katanya dan diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya menjadi kaya raya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kawan takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan ridhonya. Dan semoga Anda yang mengamalkan amalan ini selalu dilancarkan rezekinya, dosa-dosanya diampuni dan taubatannya diterima. Amin Allahumma amin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.